Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa siapa yang beriman ya dengan iman yang sesungguhnya ya dan beramal saleh, mereka itu akan mendapatkan disebut hayatan thayyibah, ya, hidup yang baik. Yang menarik adalah di dalam filsafat barat pun kebahagiaan ya itu disebut sebagai good life. Tujuan orang itu yang terbaik adalah meraih the good life. Ya, the good life itu sering diartikan sebagai ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan ya, yang mungkin mirip dengan makna as-sa'adah di dalam bahasa Arab. Nah, Allah mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan karuniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang membahagiakan. Dan memang di antara salah satu tafsir yang didasarkan pada Ibn Abbas, seorang mufasir sahabat Nabi, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang bahagia ya. Nah, tapi ayat selanjutnya mengartikan dan akan mendapatkan juga pahala yang berlipat ganda dari hayatan thayyibah itu, sehingga menurut para ahli tafsir hayatan thayyibah itu artinya kebahagiaan di dunia, tapi iman dan amal saleh itu tidak hanya akan menghasilkan kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat, yang kebahagiaan di akhirat itu berlipat ganda ya. Nah, ini menarik dari beberapa segi. Pertama, bahwa kebaikan cara hidup kita, keimanan kita, amal-amal saleh yang kita lakukan itu oleh Allah tidak hanya akan diberikan imbalannya nanti di dalam kehidupan setelah mati, tapi sekarang. Ya, di dalam kehidupan setelah mati itu pasti, karena itu tempat Allah memberikan pahala berlipat ganda bagi kebaikan orang ketika hidup di dunia. Nah, tapi mungkin sebagian orang akan bertanya, loh, kenyataannya orang-orang soleh itu hidupnya di dunia juga tidak kelihatan kaya, tidak kelihatan gemerlapan, mungkin mereka juga sakit, ya, mendapatkan ujian sakit, mungkin mendapatkan ujian dari keluarganya, ya. Nah, kalau begitu, di mana kebenaran penafsiran bahwa iman dan amal saleh itu akan mendapatkan hayatan thayyibah di dunia ini? Nah, kita harus kembali kepada apa yang disebut sebagai kebahagiaan itu ya. Kebahagiaan ini sudah menjadi ilmu tersendiri di dalam psikologi, dibahas oleh para psikolog, para ahli paling utama di dalam sejarah peradaban sejak zaman Yunani sampai sekarang ya. Dan di dalam berbagai studi itu akhirnya para ahli itu menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu bukan keberlebihan dalam hal harta, kesehatan, ya, dan hal-hal semacam itu. Seorang psikolog dari aliran psikologi positif yang terkemuka namanya Martin Seligman, dia pernah menulis buku Authentic Happiness, tapi kemudian dia koreksi. Istilah happiness itu dia ganti dengan istilah flourishing. Artinya apa? Karena kebahagiaan itu kadang sering dicampur baurkan dengan kesukacitaan, kegembiraan yang sesaat. Karena itu dia menggunakan istilah flourishing, dan dia membuat buku berjudul Flourishing yang mengoreksi gagasannya tentang happiness dan mengatakan bahwa orang yang flourished itu adalah orang yang tetap bisa berbahagia meskipun dia sedang mengalami kesusahan. Di dalam istilah studi happiness juga ada sebuah istilah yang berbunyi underlying happiness. Jadi kebahagiaan yang menjadi fondasi. Meskipun sehari-hari kita mengalami berbagai ujian, kalau orang punya underlying happiness, maka orang itu tetap akan merasakan kebahagiaan. Dia bisa saja mengalami penderitaan kesehatan, kekurangan harta, tapi dia tetap mengalami kebahagiaan. Saya ingat Allah SWT dalam salah satu ayat Al-Quran mengatakan, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa man asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Allah mengatakan apapun yang menimpamu
ya, berupa kebaikan itu dari Allah SWT. Tapi apa yang menimpamu dalam hal keburukan itu dari kamu. Jadi problemnya orang yang tidak punya iman kepada Allah, ya, itu memilah-milah apa yang terjadi pada mereka sebagai baik dan buruk, ya. Sementara orang beriman karena tahu apa yang datang kepada kita semua dari Allah, dan Allah itu maha baik, Allah tidak menimpakan apapun kecuali kebaikan. Bahkan rasa sakit itu dianggap sebagai ujian, bahkan sapaan cintanya Allah SWT. Dalam hadis dikatakan, jika Allah mencintai seseorang atau suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian kepadanya. Jadi ujian itu sapaan cinta dari Allah. Orang beriman dan yang membuktikan keimanannya lewat amal-amal saleh itu, kalau dapat ujian, Allah sedang menyapa saya dengan cintanya. Sehingga secara fisik seolah-olah dia mengalami kesusahan, tapi justru hatinya makin dekat kepada Allah, kekasihnya yang sudah menimpakan ujian itu karena cintanya kepada dirinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.